Alicia adalah gadis desa yang menjadi pahlawan setelah melewati banyak cobaan berat. Namun sayangnya, kelompoknya langsung dimusnahkan oleh Raja Iblis pertama yang mereka hadapi. Anehnya, Raja Iblis itu malah menghidupkan Alicia kembali, karena ia membutuhkan bantuannya untuk merawat seorang bayi manusia yang ia adopsi atas kemauannya sendiri. Sekarang, Alicia harus menjaga bayi itu tetap aman, sambil berhadapan dengan musuh bebuyutannya sendiri. Ceritanya dimulai di sebuah desa terpencil di benua Edea, tempat Alicia kecil tinggal bersama ayahnya. Ia tumbuh sebagai anak ceria, penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, saat melihat peta dunia, Alicia menyadari bahwa hanya Edea yang digambarkan, sementara bagian luar dibiarkan kosong. Ia pun bertanya kepada ayahnya, dan sang ayah mulai menceritakan tentang dunia mereka. Benua Edea dihuni oleh 5 ras humanoid, manusia biasa, raksasa, manusia laut bernama Slada, kaum barbar yang disebut Ben, dan ras elf berhidung anjing yang dikenal sebagai Hayden. Dari semua ras itu, Hayden dikenal sebagai pandai besi terbaik. Hanya keluarga kerajaan Hayden yang tahu cara mengubah mineral langka bernama aranit menjadi senjata. Kelima ras hidup berdampingan, sebagian besar dalam damai. Tapi dunia mereka terbatas hanya di Edea, karena wilayah di luar sana masih belum dijelajahi, dipenuhi binatang ajaib, dan dikuasai oleh makhluk kuat yang disebut Raja Iblis. Keempat Raja Iblis menjaga tiap penjuru arah, dan tidak ada satupun ekspedisi yang berhasil kembali dari wilayah mereka. Alicia kecewa mendengar bahwa dunia mereka begitu terbatas. Namun, ayahnya mengatakan bahwa menurut legenda, suatu hari akan muncul seorang pahlawan di antara para pahlawan, yang akan menerima senjata rahasia dari Raja Hayden dan mengalahkan keempat Raja Iblis, membuka jalan menuju dunia luar. Senjata itu adalah satu-satunya harapan manusia, karena kekuatan Raja Iblis cukup untuk meruntuhkan gunung. Alicia senang mendengar legenda itu. Ia bersumpah, suatu hari nanti ia akan menjadi pahlawan, mendapatkan senjata itu, dan mengalahkan para Raja Iblis demi memperluas dunia. Beberapa tahun berlalu, Alicia menepati janjinya dan menjadi salah satu dari 13 pahlawan terpilih oleh Raja Hayden. Dalam perjalanan dengan kereta kuda bersama 6 pahlawan lainnya, ia teringat pada janji yang pernah ia buat pada ayahnya. Di dalam kereta, para pahlawan saling berbincang. Salah satu dari mereka berkomentar betapa langkanya pahlawan wanita dan bertanya dari mana asal Alicia, namun ia tidak menjawab. Stefan, salah satu pahlawan terkuat mereka, turun tangan. Ia menyuruh semua bersiap karena mereka sudah hampir memasuki wilayah musuh. Meski sebagian kesal karena Stefan bertindak seperti pemimpin, tak ada yang bisa menyangkal bahwa dialah yang paling kuat. Stefan sempat melempar senyum ke Alicia, mencoba menyelamatkannya dari suasana canggung, tapi Alicia tidak tertarik. Tak lama kemudian, kereta berhenti. Pengemudi mengatakan jalan di depan tidak bisa dilewati. Stefan, yang sudah memperkirakan ini, memutuskan mereka harus berjalan kaki. Namun, belum sempat mereka melangkah, seekor binatang ajaib muncul dan menerkam pengemudi. Keadaan langsung kacau, binatang-binatang lain bermunculan, menyerang dan menghancurkan kuda-kuda mereka. Para pahlawan pun turun dari kereta dan bertempur. Stefan mengatur formasi dan memimpin mereka menuju Gunung Luna, tempat Raja Iblis Selatan, Clevates, bersemayam. Dengan senjata dan kemampuan dari kerajaan Hayden, mereka melawan binatang-binatang buas itu. Dari kejauhan, Clevates memperhatikan. Setelah pertempuran panjang, mereka berhasil mencapai puncak Gunung Luna. Saat melihat Clevates, sosok itu tiba-tiba menyambar mereka dalam bentuk kilat emas yang aneh. Aura yang dipancarkan Clevates sangat mengerikan. Stefan segera maju, mengumumkan bahwa mereka, 13 pahlawan, akan mengalahkan Raja Iblis dengan senjata dari Raja Hayden. Tapi, sebelum sempat ada yang bergerak, sesuatu menghantamnya dengan kecepatan luar biasa. Tubuh Stefan terpental, hancur saat menghantam batu. Darah menetes dari ekor Clevates yang berdiri di sana. Semua panik. Seorang pria menerjang, tapi Alicia berteriak memperingatkan. Pria itu tak sempat bereaksi dan langsung tewas, kepalanya terlepas akibat tebasan ekor. Para pahlawan lainnya mulai ragu, beberapa mencoba mundur. Mereka tidak tahu bahwa Clevates bisa mengendalikan bayangan. Ia menusuk mereka dari belakang lewat bayangan mereka sendiri. Alicia satu-satunya yang menyadari hal ini. Ia berteriak, menyuruh mereka terus melompat agar bayangan mereka tak menyentuh tanah. Tapi tak ada yang cukup cepat. Sementara yang lain berusaha mengirim pesan lewat radio, Alicia terus menghindar dan mendekat ke arah Clevates. Clevates mulai terkesan. Ia merasa Alicia berbeda dari para pria yang mudah panik. Yang lain mencoba melawan langsung, tapi satu persatu tewas ditusuk ekor. Clevates mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya manusia ini? Ia merasa manusia hanyalah serangga, dan terakhir kali melihat mereka adalah 1000 tahun lalu. Dengan rasa heran, dan sedikit ketertarikan, ia terus membantai mereka. Hingga akhirnya, hanya Alicia yang tersisa. Alicia menghindari semua serangannya, lalu terbang dan memukulnya dengan seluruh kekuatan. Tapi serangannya hanya meninggalkan goresan kecil di tanduk Raja Iblis itu. Clevates marah, lalu mengeluarkan hembusan angin yang sangat kuat. Alicia terlempar, tubuhnya hancur, begitu juga dengan impiannya. Tapi Clevates belum puas. Ia memutuskan untuk mendatangi manusia dan mencari tahu mengapa mereka terus mengincar wilayahnya. Ia pun pergi ke Hydrat, ibu kota kerajaan Hayden, tempat para pandai besi sibuk menempa senjata hari demi hari. Begitu Clevates mendarat di menara pengawas, seluruh kota dilanda kepanikan. Warga berlarian mencari tempat berlindung.
Clevates teringat bahwa para pahlawan menyebut Raja Hiden sebagai pemberi senjata mereka. Ia pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan raja itu, sesama raja. Pasukan penjaga kota datang menghadangnya, tapi Clevates sama sekali tidak menggubris mereka. Ia hanya berpikir akan membunuh siapapun yang menghalanginya, sebagaimana para pahlawan sebelumnya menyerangnya tanpa alasan. Prajurit mulai menembakinya, namun serangan mereka tidak ada artinya. Dengan santai, Clevates melesat di atas atap-atap rumah menuju istana kerajaan. Para pengawal kerajaan bersiap menghadangnya dengan senjata besar, tapi serangan mereka terlalu lambat dan lemah. Clevates hanya perlu merobohkan tembok istana untuk menyingkirkan mereka. Seorang utusan segera melapor kepada Raja Hiden. Melihat getaran tanah dan suara ledakan yang terus mendekat, sang raja tahu bahwa para pahlawan telah gagal, dan Raja Iblis kini datang sendiri. Ia mengakui bahwa kekuatan senjata yang diberikannya tidak cukup. Legenda yang ia harapkan tidak bisa diwujudkan di masanya. Para prajurit menyuruhnya melarikan diri, tapi Raja Hiden menolak. Ia sadar tak ada tempat aman dari makhluk sekuat Clevates. Ia memilih menggunakan waktu yang tersisa untuk menyegel bengkel rahasia jauh di dalam istana. Jika bengkel itu hancur, mereka akan kehilangan satu-satunya cara untuk melawan para binatang ajaib. Di luar, para pengawal kerajaan menggunakan senjata khusus dari logam merah Arcanite, logam yang sama digunakan untuk menempa senjata para pahlawan. Clevates langsung menyadari bahwa ini satu-satunya ancaman nyata. Ia teringat serangan Alicia yang sempat menggores tanduknya. Ia mulai berpikir bahwa bahkan manusia lemah pun bisa membahayakan jika menggunakan senjata yang tepat. Dengan cepat, ia menghancurkan semua senjata itu. Lalu, ia memutuskan untuk menghancurkan bengkelnya juga agar manusia tak bisa lagi membuat senjata semacam itu. Di dalam istana, Raja Hiden sudah membuka pintu menuju bengkel tersembunyi. Tapi sebelum bisa masuk, suara gemuruh mendekat dengan cepat. Ia menutup pintunya dan berdiri di depan, bersiap menghadapi kematian. Atap istana hancur. Clevates muncul di sana. Ia menyapa Raja Hiden, mengatakan bahwa ia datang untuk berbicara. Raja Hiden kaget mendengar Clevates berbicara dalam bahasa manusia. Ia berkata bahwa makhluk seperti Clevates seharusnya tidak bisa berbicara. Tapi Clevates memperingatkan untuk berhati-hati dalam memilih kata, karena jika ia tidak menyukainya, bukan hanya kerajaan ini yang akan hancur, tapi seluruh umat manusia. Clevates lalu bertanya soal para ras humanoid di Edea dan alasan mereka terus datang ke wilayahnya, meskipun telah diusir berkali-kali. Raja Hiden menatapnya dan menjawab bahwa makhluk buas sepertinya tidak akan pernah mengerti. Mendengar itu, Clevates hanya mengibaskan ekornya dan berkata bahwa ia akan memusnahkan seluruh 5 ras humanoid. Saat ia berjalan pergi untuk mengumpulkan pasukan, ia mendengar tangisan bayi. Awalnya ia ingin mengabaikannya, namun suara seorang wanita memanggil dari balik reruntuhan. Wanita itu memohon agar Clevates menyelamatkan anaknya. Clevates terkejut. Tak ada orang waras yang meminta pertolongan dari Raja Iblis. Ia mengatakan bahwa ia berniat memusnahkan seluruh manusia, dan wanita itu seharusnya menyalahkan takdir karena lahir sebagai manusia. Tapi wanita itu menjawab, anak-anak tidak bisa memilih di mana dan kapan mereka dilahirkan. Jangan biarkan mereka mati hanya karena kesalahan orang dewasa. Ucapan itu membuat Clevates terdiam. Akhirnya, ia berkata bahwa jika wanita itu ingin anaknya diselamatkan, maka ia harus membuktikan bahwa anak itu layak hidup. Namun wanita itu menjawab, ia tak bisa, karena akan segera mati. Tapi suatu hari nanti, anak itu akan membuktikan nilainya sendiri. Wanita itu pun meninggal. Clevates akhirnya memutuskan untuk membawa bayi laki-laki itu bersamanya. Ia tidak tahu apakah ucapan wanita itu benar, tapi karena umur manusia pendek, ia bisa mengawasinya sebentar. Kembali di Gunung Luna, beberapa binatang ajaib mencoba memangsa bayi itu. Tapi Clevates mengusir mereka dengan auranya. Ia mulai kesal karena bayi itu terus menangis. Ia memberi sedikit mana untuk memulihkan stamina si bayi, tapi ia tahu itu tak akan cukup. Tak tahu cara merawat manusia, Clevates hanya bisa meletakkan bayi itu di atas tumpukan lumut dan serangga. Tangis bayi itu malah makin keras. Ia mulai merasa bahwa membawa bayi ini mungkin keputusan terburuk dalam hidupnya. Tapi sebagai Raja Binatang Ajaib, ia tidak bisa mundur hanya karena merasa tidak nyaman. Ia bertekad akan mengawasi bayi itu dan memutuskan apakah ras manusia layak diselamatkan atau tidak. Tapi satu hal penting, bayi itu butuh seorang ibu. Tak lama kemudian, Alicia terbangun dari mimpi buruk tentang ayahnya yang dibunuh oleh seorang ksatria. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Saat mendengar suara Clevates, ia panik dan mencoba mencabut pedangnya, tapi tak berhasil. Clevates berkata bahwa ialah yang membuang pedangnya dan semua rekannya ke dasar lembah. Hanya Alicia yang dianggap berguna, jadi ia menghidupkannya kembali dengan mana gelap. Alicia tidak percaya. Ia menyadari bahwa kakinya, yang sebelumnya terputus, telah utuh kembali. Ia sadar bahwa dirinya sudah mati, dan kini hidup kembali sebagai semacam zombie yang bergantung pada sihir Raja Iblis. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bingung. Clevates kemudian menyuruhnya segera bekerja dan menunjukkan alat pemeras susu. Alicia ketakutan. Ia tak menyangka bahwa Raja Iblis seaneh itu. Tapi Clevates dengan tenang menjelaskan bahwa bayi itu sedang lapar. Ketika Alicia menolak, Clevates menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya. Alicia terpaksa menanggalkan pakaiannya, hanya untuk mengetahui bahwa ia tidak bisa menyusui karena ia masih perawan. Alicia menyerang Clevates karena tidak tahu bahwa dirinya tidak bisa menghasilkan susu. Tapi Clevates hanya menyebutnya tidak berguna.
Alicia bingung dan memohon agar ia dibunuh saja daripada dipermalukan seperti itu. Namun, Cleofates menjepit tubuhnya ke tanah dan berkata bahwa selama kekuatannya masih mengalir di tubuh Alicia, ia tidak akan bisa mati. Tiba-tiba, bayi itu mulai menangis. Cleofates menghela napas dan berkata bahwa bahkan dengan kekuatannya, ia tidak bisa menghilangkan rasa lapar itu. Alicia bertanya kenapa ia membawa bayi manusia bersamanya. Cleofates menjawab bahwa ia ingin melihat bayi itu tumbuh besar dan menilai umat manusia berdasarkan dirinya. Cleofates kemudian berkata bahwa ia ingin tahu cara membesarkan anak manusia. Pertama-tama, ia bertanya bagaimana cara memberi makan bayi. Alicia, yang tak bisa menolak perintah, menjawab bahwa mereka butuh seorang ibu susu, biasanya disewa dengan uang. Tapi Cleofates tak mengerti apa itu uang. Maka Alicia menjelaskan bahwa orang bisa dibayar dengan aranit, logam langka yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Luna dan sangat berharga di dunia manusia. Cleofates pun berniat langsung pergi menyewa ibu susu. Tapi Alicia menahannya dan bertanya apakah ia bodoh. Menurutnya, manusia akan panik jika melihat Cleofates dalam wujud aslinya. Ia menyarankan agar bayi itu diserahkan kepadanya, dengan alasan ia bisa mencarikan pengasuh. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin menyelamatkan bayi itu dari tangan Raja Iblis. Namun, Cleofates menolak. Ia tak mau melepaskan bayi itu dari pengawasannya. Untuk mengatasi penampilannya yang menakutkan, Cleofates mengubah wujudnya menjadi bentuk manusia, wanita yang dulu memohon agar bayinya diselamatkan, yang menggunakan kekuatan bayangan. Ia juga menyuruh Alicia menyembunyikan ekornya, lalu menyembunyikannya di dalam bayangan. Tapi ia tetap membiarkan tanduknya terlihat. Ia menamai bayi itu, Luna, sesuai nama gunung tempat tinggal mereka, dan menyuruh Alicia mencari ibu susu. Dalam perjalanan, mereka berhenti di perkemahan lama para pahlawan, dekat sebuah sungai. Di sana, Alicia diminta memandikan Luna. Cleofates terus mengomel soal cara memandikannya, membuat Alicia kesal. Ia tak menyangka Raja Iblis bisa punya sifat obsesif begitu. Setelah memandikan Luna, Cleofates menyuruh Alicia membersihkan dirinya juga. Ia lalu memberikan kain pembungkus Luna yang kotor. Saat membersihkannya, Alicia menemukan lambang kerajaan Hayden. Ia panik, itu berarti Luna adalah anggota keluarga kerajaan. Ia langsung menuduh Cleofates telah menculik anak bangsawan. Tapi Cleofates berkata bahwa bayi itu diserahkan kepadanya oleh seorang wanita yang sekarat. Ia bercerita bahwa setelah menghancurkan istana dan membunuh semua orang, seorang wanita meminta tolong padanya untuk menyelamatkan bayi itu. Alicia ketakutan. Ia berkata bahwa semua orang pasti akan mencari Luna, karena hanya keluarga kerajaan Hayden yang tahu cara mengubah aranit menjadi senjata. Tapi ia segera sadar bahwa ia telah membocorkan rahasia besar. Mengetahui hal itu, Cleofates memutuskan untuk menjadikan Luna sebagai raja boneka dan menguasai kerajaan dari balik bayang-bayang. Alicia sadar telah membuat kesalahan besar. Namun, ia yakin bahwa Cleofates sangat terikat pada Luna. Ia berpikir bahwa jika suatu hari seseorang menyakiti Luna, maka Raja Iblis mungkin akan menghancurkan seluruh umat manusia. Karena itu, ia bersumpah untuk menghentikan Cleofates, apapun caranya. Itu adalah tugas terakhirnya sebagai pahlawan. Saat mereka memasuki wilayah manusia, beberapa bandit menyergap mereka. Alicia mencoba memperingatkan Cleofates, tapi sudah terlambat. Salah satu bandit memukulnya keras. Alicia yakin para bandit itu akan mati sebentar lagi, tapi tiba-tiba, Cleofates roboh dan mulai berdarah. Alicia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menjerit. Bandit lain datang dari belakang dan memukul kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Tak lama kemudian, suara gemuruh dari kereta bandit membangunkan Alicia. Ia terkejut melihat dirinya ditangkap bersama Cleofates. Alicia bertanya kenapa Cleofates bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Cleofates menjawab bahwa Luna aman, meskipun masih terus menangis sampai sekarang. Alicia merangkak mendekat dan bertanya kenapa Cleofates bisa pingsan hanya karena satu pukulan bandit. Ia heran, apakah Cleofates jadi selemah manusia setelah berubah bentuk. Tapi Cleofates menjelaskan bahwa ia hanya terkejut melihat betapa rapuhnya tubuh manusia, jadi ia pura-pura terjatuh dan memutuskan ikut bermain. Alicia bertanya kenapa mereka tidak kabur sekarang saja. Cleofates menjawab bahwa selama ia menjadikan Luna sebagai Raja Hayden, ia harus menyembunyikan identitas aslinya. Ia juga ingin melihat sendiri sisi manusia yang sebenarnya. Ia lalu meminta Alicia menjelaskan apa yang sedang terjadi dan kenapa banyak orang yang terluka di bawah seperti barang. Alicia menjelaskan bahwa mereka semua ditangkap oleh bandit dan kemungkinan besar akan dijual sebagai budak. Cleofates lalu bertanya seberapa kuat para bandit itu. Alicia menjawab bahwa meski tidak terlalu hebat, mereka licik dan tak ragu menggunakan cara kotor, yang membuat mereka menyebalkan. Ia juga meminta Cleofates agar tidak menilai manusia hanya dari para bandit itu. Tapi justru hal itu semakin membuat Cleofates penasaran. Tak lama kemudian, kereta mereka berhenti di sebuah tambang dalam. Para bandit memaksa para tawanan turun, lalu memisahkan pria dan wanita. Saat ada seorang pria mencoba kabur, seorang bandit melempar belati ke punggungnya hingga tewas. Seorang bandit botak lalu memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok gagak. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang melawan akan dibunuh, lalu memerintahkan semua orang untuk terus berjalan. Tapi ia menyuruh Alicia ikut dengannya karena punya rencana khusus. Sementara itu, Cleofates hanya bisa melihat Alicia dibawa pergi. Seorang wanita pirang bernama Charme kemudian memanggil Cleofates masuk ke kabinnya. Charme kesal karena Cleofates membawa bayi bersamanya.
Ia lalu memanggil seorang budak bernama Nel untuk membawa setumpuk spray. Tapi Nel tersandung dan menjatuhkan semuanya, lalu dimarahi Charme. Ia berkata bahwa salah satu budak membawa bayi, dan sekarang tugas Nel adalah merawat bayi itu. Begitu melihat Luna, mata Nel langsung berbinar. Di tempat lain, bandit botak membawa Alicia ke kantor Broco, bos sementara mereka. Meski begitu, beberapa bandit tak mengakui Broco sebagai pemimpin. Untuk menunjukkan kuasanya, Broco mengancam akan melepaskan troll peliharaannya jika ada yang membangkang. Troll itu anehnya bisa berkomunikasi dan menurut perintahnya. Para bandit langsung ketakutan. Broco lalu melihat tas Argonite dan berkata bahwa ia tahu Alicia mendapatnya dari Gunung Luna, markas penguasa kegelapan Clevates. Ia juga tahu tentang 13 pahlawan dari Hayden yang berangkat ke sana, dan salah satunya adalah wanita. Ia yakin Alicia adalah pahlawan itu karena ia sangat tenang, bahkan tak takut pada troll. Ia lalu berkata bahwa setelah para pahlawan gagal, Clevates menyerang ibu kota dan menghancurkan kastil kerajaan. Baginya, itu adalah kabar terbaik bagi kelompok bandit. Ia kemudian mengeluarkan pisaunya yang bermata merah. Alicia terkejut karena hanya senjata dari Argonite yang punya ciri itu, dan hanya bangsawan Hayden yang bisa membuatnya. Namun Broco berkata bahwa senjatanya palsu. Selain menjual budak, ia juga menjual senjata sihir palsu karena tahu banyak orang bodoh yang tak bisa membedakan yang asli. Ia menjelaskan bahwa kalau keluarga kerajaan Hayden benar-benar punah, maka tidak akan ada lagi senjata sihir baru. Ini akan membuat senjata yang tersisa jadi sangat berharga. Dan senjata paling berharga adalah milik para pahlawan. Tapi karena mereka semua mati di wilayah tak dikenal, tak ada yang menemukannya, sampai sekarang. Ia yakin bisa mendapatkan senjata milik Alicia dan menjualnya dengan harga tinggi. Tapi karena Alicia tak mau bicara, ia memutuskan menundanya. Ia akan membawanya ke Gunung Luna besok. Salah satu bandit menyarankan menggunakan Alicia untuk mencari target lain, tapi Broco menolak karena menurutnya Alicia terlalu berharga. Ia berkata para budak lain sudah cukup untuk tugas itu. Lalu, dengan santai ia berkata bahwa para bandit boleh bersenang-senang dengan Alicia jika mereka mau. Mereka mulai mempertimbangkan Broco sebagai bos baru mereka. Sementara itu, Clevates bekerja di restoran milik Charme, wanita kasar yang menjual makanan dan juga tubuh. Pelanggannya hanyalah para bandit. Nel, budak pemalu, bertugas menyusui Luna karena ia memiliki ASI lebih banyak daripada air mata. Ia terus disuruh dan ditendang karena lambat, tapi tidak pernah melawan. Clevates sendiri jadi pelayan, mengantar makanan pada siapapun yang memanggil. Charme merasa menjual budak seperti Clevates adalah pemborosan, tapi ia juga takut karena Clevates punya aura aneh yang membuatnya waspada. Tiba-tiba, seorang pria menjegal Nel yang membawa botol rum. Botolnya pecah, dan si pria menyalahkannya. Ia lalu menyeret Nel keluar bersama temannya, katanya gadis itu perlu dihukum. Clevates hanya melihat mereka pergi dengan rasa ingin tahu, sementara para bandit lain tertawa. Kedua pria itu memukul pantat Nel hingga ia menangis. Mereka menyuruhnya agar tidak ceroboh lagi. Setelah itu, Nel kembali untuk merawat Luna sambil menyeka air matanya. Tapi tak lama kemudian, kedua pria itu merasa pusing. Mereka batuk darah, jatuh, dan mati di tempat. Tubuh mereka lalu ditelan oleh bayangan milik Clevates. Ketika Nel keluar, Clevates memintanya untuk berbicara. Saat Nel menyusui Luna, Clevates bertanya apa hubungan Nel dengan para bandit. Nel lalu bercerita bahwa ia lahir di tengah kelompok bandit dan tidak pernah tahu siapa ayahnya. Ibunya sering dipukuli, tapi tetap melindunginya. Ia tidak paham apa-apa karena lahir dengan kondisi keterbelakangan. Saat berumur 12, ibunya menghilang. Ia tak tahu apakah ibunya mati atau melarikan diri. Sejak itu, para bandit mulai menyiksanya. Mereka mematahkan hampir semua giginya, membuat salah satu telinganya tuli, dan memperlakukannya seperti ternak. Hidupnya sedikit membaik saat Charme membuka restoran dan rumah bordil. Setidaknya di sana ia tidak dipukuli setiap hari. Charme mengajari Nel cara menghadapi pria agar mereka cepat puas dan pergi. Meskipun tak banyak membantu, setidaknya itu memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Nel mengatakan bahwa sekarang dia menghasilkan banyak susu untuk memberi makan bayi. Clevates teringat bahwa hanya wanita yang pernah melahirkan yang bisa menghasilkan ASI. Clevates bertanya, di mana bayi Nel sekarang? Wajah Nel langsung murung. Ia bercerita bayinya lahir dalam keadaan mati. Nel mengaku sempat menyalahkan dirinya sendiri dan ingin mati agar bisa bertemu bayinya di alam baka. Tapi saat terbangun, ia menemukan seorang bayi asing yang meminum susunya demi bertahan hidup. Pemandangan itu menghangatkan hatinya dan membuatnya memutuskan untuk hidup sedikit lebih lama. Nel juga memberitahu Clevates bahwa dia sudah melahirkan 2 anak lagi, tapi keduanya juga lahir mati. Meski begitu, Nel tetap tinggal karena ada anak-anak lain yang membutuhkannya. Ia berkata bahwa yang dia inginkan hanyalah membuat anak-anak itu bahagia, karena ia tahu ia takkan pernah bisa melihat anak-anaknya sendiri tumbuh. Clevates berkata itu sudah cukup dan berterima kasih karena Nel mau berbagi kisahnya. Ia lalu memintanya untuk ikut bersamanya. Nel bingung dengan maksudnya. Clevates menjelaskan bahwa ia ingin menjadikan Nel pengasuh Luna. Ia bilang, meskipun ia tidak percaya pada manusia, ia merasa bisa percaya pada Luna, dan lebih dari itu, Luna tampaknya menyukai Nel. Clevates bertanya lagi, apakah Nel mau ikut dengannya atau tetap tinggal di sini sebagai budak para bandit kotor. Nel mengucapkan terima kasih dengan tulus, tapi mengatakan ia tidak bisa pergi.
Ia adalah budak dan merasa harus merawat lebih banyak bayi di masa depan. Di sisi lain, Alicia dibawa ke sebuah ruangan oleh dua bandit yang menyuruhnya bergerak cepat. Mereka memperingatkan agar ia tidak mencoba melompat dari jembatan, karena ia akan menabrak dinding dan mati sebelum mencapai air. Tiba-tiba, Alicia melihat seorang pria dengan tali terikat di tubuhnya bersiap melompat ke danau. Para bandit mengejek pria itu bodoh. Alicia penasaran dan beruntung para bandit itu suka bicara. Mereka bilang, Alicia pasti pernah dengar kisah pahlawan Kotwal. Semua jadi jelas baginya. Ia ingat pahlawan perang Kotwal pernah mengunjungi tambang Argonite sebelum meninggal dan kehilangan senjatanya di sana. Pria di tepi danau lalu mengambil kail dan melompat ke dalam air. Ia meminta para bandit untuk menepati janjinya, membebaskan dia dan istrinya jika ia berhasil menemukan senjata itu. Alicia berteriak agar pria itu berhenti. Ia bilang senjatanya tidak akan ditemukan, dan yang lebih berbahaya, ada binatang buas di dalam air. Tapi peringatannya terlambat. Seekor ikan raksasa tiba-tiba menerkam dan memakan pria malang itu tepat di depan istrinya. Para bandit tertawa. Alicia sadar mereka memang tak pernah berniat membebaskannya, meski ia berhasil. Para bandit bilang, apapun yang pria itu katakan tidak penting, karena malam ini, segerombolan bandit akan bermain dengannya. Mulai dengan seorang pria gila yang suka bermain pisau. Orang itu melompat ke jembatan sambil berteriak akan merobek pakaian Alicia agar semua orang bisa melihat. Alicia memutuskan menggunakan kutukan keabadian yang diberikan Clevates dengan baik. Ia menggerakkan persendiannya sampai borgol terlepas, lalu menghantam borgol itu ke leher pria mesum itu hingga remuk. Ia mengambil pisau pria itu dan memotong tali jembatan, membuat mereka berdua jatuh. Alicia hanya berharap Clevates tidak berbohong tentang keabadian.